6 kitab Maulid Nabi yang populer dibaca di Indonesia. 1. Maulid Barzanji. Kitab ini merupakan kitab yang paling tenar di Indonesia. Mayoritas orang Indonesia menggunakan kitab ini dalam pembacaan Maulid. Pengarangnya adalah Syekh Ja'far bin Husin bin Abdul Karim bin Muhammad Al-Barzanji. Maulid Barzanji sendiri memiliki nama asli, Iqdul Jauhar fi Maulidin Nabi Al-Azhar. Maulid Barzanji ini pun telah disyarahi, diberi penjelasan oleh beberapa ulama, di antaranya Madarijus Sud ila Iktisail Burud karya Al-Alama Asy-Syaikh Nawawi Al-Bantani. Maulidin Nabi ala Nasijil Barzanji yang dikarang oleh Asy-Syaikh Abdul Hamid bin Syekh Muhammad Ali Kudus. Kemudian Al-Alamah Al-Faqih Asy-Syaikh Abu Abdullah Muhammad bin Ahmad Ilyaisi Al-Azhari juga dengan kitabnya yang diberi judul Al-Qaulul Munji ala Maulid Al-Barzanji. Ada lagi Al-Kaukabul Anwar ala Iqdil Jauhar fi Maulidin Nabiyil Azhar yang dikarang oleh Sayyid Ja'far bin Sayyid Ismail bin Sayyid Zainal Abidin. Dua, Maulid Tiba juga sangat populer di Indonesia. Kitab ini sering dicetak dan dibukukan bersamaan dengan dua kitab Maulid Syaroful Anam dan Al-Barzanji. Pengarangnya adalah Imam Wajihuddin Abdurrahman bin Muhammad bin Umar bin Ali bin Yusuf bin Ahmad bin Umar Ad-Dibai, hidup tahun 866 Hijriyah sampai 944 Hijriyah. Beliau berasal dari Zabid, salah satu kota di Yaman. Selain ulama yang produktif mengarang kitab, beliau juga dikenal sebagai ahli hadits, bahkan mencapai derajat al-hafiz, yaitu hafal 100.000 hadits dengan sanadnya. 3. Maulid Syaroful Anam. Kitab Maulid yang satu ini tidak kalah terkenalnya dengan Al-Barzanji, namun pengarangnya belum dapat ditemukan kecuali kitab ini sering dinisbatkan pada pengarang Maulid Ad-Dibai, sebagaimana sering kita temukan dalam kitab Maulid Ad-Dibai. Setelahnya pasti dicantumkan juga Maulid Ad-Dibai dan Maulid Syaroful Anam. Intinya, kitab ini begitu masyhur dan sering digunakan dalam pembacaan Maulid di Nusantara. 4. Simtud Duror. Kitab ini dikarang oleh Al-Imam Al-Arif Billah Al-Qut Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi. Beliau adalah kakek dari Habib Anis bin Alwi Al-Habsyi Solo. Beliau menulis kitab ini dengan mendiktekannya kepada muridnya, dimulai dari tanggal 26 Safar 1327 Hijriyah hingga awal bulan Rabiul Awal di tahun yang sama. Bukankah hal ini sangat menakjubkan? Beliau dapat menyelesaikan kitabnya hanya dalam beberapa hari saja. Hal tersebut tidak lepas dari pertolongan Allah dan derajat beliau di sisinya. Sejak kecil, perangai dan budi pekertinya sangat terpuji. Bahkan beliau sangat patuh terhadap ibunya. Ketika sang ibu mengatakan bahwa ia tidak akan menganggap Ali kecil sebagai anaknya jika belum bertemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam secara yaqzoh, dalam keadaan sadar. Awalnya beliau hanya dapat bertemu dengan Nabi dalam mimpi. Namun karena kesungguhannya sekaligus rasa bakti kepada ibunya, beliau pun dapat bertemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. 5. Qasidah Burdah. Qasidah ini sangatlah terkenal di kalangan warga muslim Indonesia. Qasidah Burdah ini dikarang oleh Imam Al-Bushiri, hidup pada tahun 610 sampai 695 Hijriyah, dan terdiri dari 160 bait syair. Latar belakang pengkarangan kitab ini adalah rasa empati beliau terhadap kemerosotan akhlak manusia pada masa itu, yaitu pada masa dinasti Ayyubiyah. Beliau mengajak manusia untuk mengikuti akhlak Rasulullah dengan mengarang kasidah ini. Dalam riwayat lain dalam Muqaddimah Syarhul Burdah karya Imam Al-Baijuri diceritakan, penulisan qasidah Burdah bermula ketika Imam Al-Bushiri menderita sakit lumpuh. Ia tidak dapat melakukan apapun,
hanya berdiam tanpa dapat melakukan apa-apa. Akhirnya Imam Al-Bushiri mengisi kekosongan waktunya dengan menulis pujian-pujian indah tentang Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dengan harapan agar mendapatkan syafaat darinya. Namun, di tengah-tengah beliau menulis pujian-pujian tersebut, beliau tertidur kemudian bermimpi bertemu Nabi Muhammad. Dalam mimpinya, Nabi Muhammad mengusap kakinya, dan ketika Al-Bushiri terbangun, kaki beliau sudah sembuh. 6. Diyau Al-Lami. Kitab Maulid ini adalah kitab maulid terbaru di masa ini, pengarangnya tak asing lagi, yaitu Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Syekh Abu Bakar bin Salim, ulama besar dari Hadramaut, Yaman. Beliau juga hampir setiap tahun berkunjung ke Indonesia. Istimewanya, beliau menyelesaikan kitab ini dalam sepertiga malam. Habib Umar bin Hafid pada suatu malam memanggil seorang muridnya, kemudian beliau memerintahkannya untuk membawa pulpen dan kertas, kemudian berkata tulis. Beliau pun mengucapkan Maulid Diyaulami, itu mulai sepertiga malam, dan telah selesai sebelum waktu subuh. Itulah beberapa kitab yang populer di Indonesia, mudah-mudahan kita dapat mengambil faedah dan manfaat dengan membacanya. Amin. من